Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiba minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum muridun zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum bi dinihim makanu yaftarun. Ikhwata iman rahimakumullah, ahli kitab nu dimaksud teh Yahudi dan Nasara, yaitu mereka yang beragama samawi, agama wahyu, dengan kitabnya Taurat, Injil. Kemudian mereka merekayasa isi kitab itu. Mereka campuri dengan aturan-aturan yang dibuat oleh mereka yang sekiranya menguntungkan bagi mereka. Akibatnya kemurnian agama terkontaminasi. Kemurnian agama tidak terpelihara lagi. Ketika kemurnian agama sudah tidak terpelihara, maka akibatnya maslahat yang dimaksud, yang dituju tidak tercapai. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya sama, untuk mengembalikan umat kepada agama yang sebenarnya, agar bisa mencapai tujuan itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi dan Nasara ini sama diajak untuk kembali kepada agama Allah yang sebenarnya. Dan mereka sudah tahu, ulama-ulamanya, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Quran itu kitab Allah. Tetapi karena ada kepentingan, ini dihalangi, ditutup, sehingga umat tidak tahu. Ini yang diungkapkan dalam Al-Baqarah itu. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan hak dan batal, jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Gitu. Ini pelajaran berharga untuk Rasulullah dan umatnya. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan siapa orang-orang yang diberi kitab oleh Allah? Kemudian mereka diajak, yud'auna ila kitabillah, diajak kepada kitab Allah, liyahkuma bainahum, agar ditetapkan hukum antara mereka untuk keselamatan mereka. Liyahkuma bainahum. Kelihatannya dengan hukum-hukum dari Allah ini mereka merasa terganggu, merasa kepentingan-kepentingannya terganggu.
mereka tidak mau menerima. Nah, begitu. Nah, di sini pertama kita ungkap apa hukum itu, sehingga berulang agar manusia mau menggunakan hukum dari Allah. Hukum artinya aturan. Fungsi hukum pengendalian. Tujuan hukum untuk kemaslahatan. Dan tidak ada yang paling benar, paling adil dalam menetapkan hukum kecuali Allah. Jadi hukum artinya aturan secara bebas terjemahnya. Fungsi hukum pengendalian. Tujuan hukum untuk kemaslahatan. Dan hukum ini mencakup segala aktivitas hidup. Sementara di kita sengaja disimpangkan menjadi sempit, seakan-akan hukum itu konotasinya keras. Karena memahami hukumnya hanya sepotong-sepotong. Jadi mengadengi hukum Allah tajul kabayangkeun teh maehan. Potong tangan gitu Ketika ada yang datang ke rumah ngobrol, mengajak jihad, menegakkan hukum, saya tanya, Anda tahu apa hukum itu? Jelaskan dulu. Masa saya harus melangkah dengan ketidaktahuan? Pertanyaan saya kedua, wudu itu hukum Allah bukan? Nah itu tengah jawab Pak, cing sugan teh nyaho jangan. Jadi semangat tapi tidak tahu bagaimana nih hasilnya. Inilah gambarannya. Wudu itu hukum Allah. Aturan dari Allah. Bisa tidak mencapai tujuan yang besar ketika yang kecil ini dibiarkan. Nah itu. Salat itu hukum Allah. Jadi hukum itu bukan sekedar yang dimaksud keras, enggak. Malah saya sering menyampaikan umat Islam berangkat ke medan perang bukan untuk membunuh, tapi untuk beramal soleh walaupun di medan perang. Karena itu aturan tetap dijaga. Tidak boleh ada kedoliman. Ini kan yang mesti kita terus ungkap makna ini. Karena ada kalanya semangat besar tapi ilmu tidak ada. Nah, begitu. Pertama, hukum yang berkaitan dengan akidah ini hukum. Dalam bentuk melarang la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini tegas. Dari mana kita tahu tegas larangan ini? Karena ada sanksi hukum. Neraka, azab. Berarti bentuknya disebut jazim. Tegas. Maka cegahan yang tegas disebut tahrim, akibat hukumnya haram. Kenapa diharamkan? Karena tujuannya untuk mengendalikan agar manusia tidak terjerumus ke dalam kehinaan melalui kemusyrikan. Nah begitu. Kalau menyembah patungnya tidak, tapi kalau di Bali ngajajan yang walimah ayat tempat nyuguh. Kemarin saya berangkat ke sana juga pembinaan. Alhamdulillah masjid-masjid besar sudah muncul. Umat Islam terus bertambah, ada informasi, sekarang mulai ada kecurigaan dari Hindu. Islam terus bertambah. Dan paham Quran Sunnah sudah mulai merebak. Nah begitu. Nah di kita kan sudah tidak menyembah patung berhalanya, tetapi kadang-kadang unsur syirik ini masuk.
Syirik itu dibagi 4 bagian. 1 syirkun niyah, 2 syirkut ta'ah, 3 syirkut dakwah, 4 syirkul mahabbah. Ini kadang-kadang tidak diketahui. Padahal ini ada hukum haram. Haram itu dari kata mulia. Kenapa diharamkan? Karena itu akan menghancurkan, merusak kemuliaan orang. Supaya tetap terpelihara, nah dibatasi dengan hukum tadi. Ada syirkun niat. Ibu tahu apa niat teh? Hari niat teh? Hari niat teh sing ikhlas, sing sok itu ibu mematahan ke budak. Cek budak teh naon bu hari niat teh lah loba tatanya gitu we. Apa sih niat itu? Memang agak sulit menjelaskan dengan kata-kata itu ya. Niat itu dari kata nawat. Nawat itu biji, benih. Kalau nawatnya bagus maka akan tumbuh pohonnya bagus, buahnya bagus. Kalau nawatnya jelek, tumbuh pohonnya jelek, buahnya jelek. Nah begitu tuh, nawat tuh dalam hati tuh. Ya tidak ada perbuatan buruk, niatnya bagus nggak ada. Kan baik, asal niat we alus. Nah tuh tidak bisa. Karena kalau nawatnya bagus, tumbuh bagus, pohonnya bagus. Kan baik, karena mencuri oge dan niatna bagi kenen saware. Ya pan gede mah ka imahna. Kan koruptor begitu, sok ngabagi teh ke masjid, ke madrasah koruptor teh. Saware gegedena ka imahna, Pak. Ya. Niatnya bagus, enggak ada. Muncul we istilah maling budiman. Separuh. Kemudian muncul kelompok yang menghalalkan merampok untuk menegakkan syiar Islam, untuk menegakkan syariat. Dananya melalui merampas. Saya ditanya, boleh tidak? Karena ini diperlukan untuk dana jihad. Saya jawab, Islam itu suci, Islam itu bersih. Tidak diizinkan untuk menegakkan Islam dengan cara-cara yang kotor. Nah ini ya. Jadi yang pertama syirkun niat. Kadang-kadang niat ini ya muncul ada parasit. Mestinya tumbuh dengan bersih, tapi kadang-kadang parasitnya nempel. Yang parasit ini tidak dibersihkan, malah dibiarkan. Akhirnya menghasilkan hasil yang tidak baik. Dalam hadis riwayat Muslim. Nanti saya beri dasar dulu. Suara ini anugerah dari Allah. Rek anu leutik sorana teh meni ngerengkeng gitu. Aya anu gede, aya anu lemes, anu rebek, eta panti Allah eta teh. Semuanya kan berguna. Suara itu. Kemudian Allah turunkan Quran sebagai tuntunan, suarakan Quran. Sampai Rasul menyatakan hendaklah melagukan Al-Quran. Lagu Al-Quran itu sesuaikan saja dengan aturan baca. Itu muncul lagunya tersendiri. Dari dasar sorakna mapan rupa-rupa tadi ge. Nah itu oleh Allah sudah diatur. Ada yang panjang 2 harkat, ada yang 6 harkat, ada yang sadda, ada gunnah. Itu sudah dari Allah diatur. Di situ ada lagunya. Kenapa mesti dipaksakan dengan langgam Jawa? Tuluy we disuna ku Cianjuran. Leuheung kene, coba lamun ku lagu Cinggarong. Susah. Nah, gitu ya.
suara dari Allah, Al-Qur'annya dari Allah, pantas tidak ketika menyuarakan melakukan Quran untuk manusia, bukan untuk Allah. Satu tuh. Karena mengejar ingin menjadi juara satu. Mengejar piala. Nah, ketika di akhirat Allah tanya, karena siapa kamu baca Quran? Itu kan suara dari Allah. Qurannya dari Allah. Orang mendengar dari Allah. Lalu orang itu mengatakan laka karena engkau ya Allah. Bagaimana jawabnya? Kadzabta, bohong. Kamu baca Quran liyuqala qari'un. Ingin mendapat gelar qari, dapat hadiah, itu sudah kamu terima di dunia, ya sudah itu saja. Jangan minta kepada aku. Pasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar, diseret wajahnya, lempar ke neraka. Ini syirkun niyat. Yang begitu. Lalu bagaimana kalau kita baca Quran, ya lillah welah keun bae peunteu nama. Tapi manusiawi ketika disebut baik enak itu wajar, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berbelok. Disebut goreng tengenah wajar. Ibu teh maca Quran ngahaja pantai teh dilagukeun, dicoba. Ceuk salakina teh atuh kajen naon alus kena teu maca. Nepi ka salaki teh peureum pan pamajikan maca Quran teh. Lain bakatku sahdu macana ngan sedih. Maksakeun maneh. Ini ada yang nyanyi ya. Tapi saya tahu apa maksudnya nih, perempuan itu nyanyi. Saya bilang geunaheun jeung kadengena, da kudu dipuji panawewe mah. Geunaheun cing kadengena keur nu torek mah gitu. Baut weh. Kemudian ada perempuan deket dipoto, kelihatannya baut. Lalu ada laki-laki ngajak seuri, bilang sama saya, laki-laki itu cenah kabeh ngajak seuri. Saya juga tahu apa maksudnya. Saya jawab, pantes we cing da beungeut didinya mah pika seurieun. Nah, kita luruskan saja. Jadi kalau ada pujian wajar, enak. Tapi jangan sampai terlena dengan pujian itu, melupakan Allah. Itu. Jangan mengejar pujian itu sampai melupakan Allah. Syirkuniyah dalam salat, dalam infak, dalam zakat. Lalu juga saya sampaikan ucapan terima kasih. Kemarin saya dari Bali ke Bangil, kemudian ke Magetan yang memprihatinkan. Ada pendidikan di sana dengan tanah, lalu digugat tanahnya, dimenangkan mereka. Kan di belakangnya Kristen. Kemudian pindah sekolah, sudah berdiri Sanawiyah, Walimin Aliyah. Itu anak-anaknya ditarik dari NTB NTT. Ini balap dengan orang Kristen. Dari kita hanya dapat 100 kemampuannya. Kalau biaya pendidikan kan ada dari bos, tapi makan sehari-hari 100 orang dari mana? Kelabakan, yang ngukut hayam, ternak itulah. Alhamdulillah itu ada jalan. Sementara Maranatha Kristen mampu membiayai 1000 orang. Ini khusus narik teh itu di NTB NTT. Nah dari kita juga sama, balap ngan sanggup 100-an. Akhirnya waktu itu semua yang ikut dengan saya, Ustaz Najib punya inisiatif infak mendadak dari semua, dari kita. Terkumpul 5 juta langsung diserahkan. Dan di antara yang ikut ada yang menyanggupi, pokoknya tiap bulan saya bantu. Tinggal nanti buka rekening saja. Ini gambarannya, perjuangan ini. Jadi tiap tahun balap tuh mengambil anak-anak dari NTB NTT. Ustadz, kemampuan kami itu nepi ka 100 ge eungap.
untuk biaya makan. Saya bilang insya Allah Allah buat jalan. Nah, gitu. Sedangkan mereka mampu sampai 1000 anak. Kan bahaya jeung atuh. 100 G menjadi 50 wae kan ini menjadi tenaga. Ya gitulah gambaran. Jadi kami aturkan jazakumullah yang telah membantu. Alhamdulillah manfaatnya besar. Terus Semarang juga sama di sana. Saya diajak ke beberapa lokasi tapi hanya bisa 2 lokasi karena waktu. Itu di sana teh diadu jeung Kristen. Terus bersaingnya itu ya. Itulah gambaran saja. Kita lanjutkan. Insya Allah niat ini kita luruskan. Kalaupun dipuji enak, senang, wajar manusiawi, tapi jangan terlena sampai melupakan Allah. Ketika tidak mendapat pujian, tidak enak, jangan sampai terlena dengan rasa kebencian. Kembalikan kepada Allah. Iya. Muntian macet caroge ka ibu ya, ibu tidak tegelis, keukeun bae atuh. Menyeri teh hate cenah si bapak nyebut tegelis. Nah gitu wajar eta teh. Nya ge kitu buktina. Tapi jangan terlena muncul kebencian, udah kembalikan kepada Allah saja. Begitu. Yang kedua ada syirku ta'ahna ini. Yang saya sering sekarang sampaikan. Jadi menyembah patung berhalanya tidak. Musyrik besarnya tidak, tetapi kadang-kadang begini, ibadah kepada Allah aturannya dari Allah murni kan, ikhlas teh, aturannya dari Allah. Contohnya Rasulullah, pedomannya Al-Quran, nah itu. Jadi ibadah kepada Allah tidak pada yang lain, pedomannya hanya Al-Quran, contohnya Rasulullah. Itu keikhlasan. Kemudian menerima cara dan aturan yang dibuat oleh manusia. Lalu dicampurkan dengan cara-cara ibadah kepada Allah. Digunakan untuk ibadah kepada Allah. Artinya telah mengakui ada yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah. Itu namanya syirku ta'ah. Ibadah kepada Allah. Tapi menerima aturan-aturan yang dibuat oleh manusia lalu dicampurkan dengan cara dari Allah dalam beribadah kepada Allah. Kalau yang tadi musyrik kelihatan ibadahnya kepada selain Allah. Ini ibadah kepada Allah tapi menggunakan cara aturan buatan manusia disatukan dicampur aduk untuk digunakan ibadah kepada Allah. Artinya ia telah mengakui ada yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah. Namanya syirku ta'ah. Nah ini yang banyak sekarang. Muncul itu rekayasa ini. Makanya kita mengembalikan kepada kemurnian terus berusaha ini. Supaya lepas dari syirku ta'ah. Ketika menetapkan satu putusan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan ini diterima, maka telah terjadi syirku ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Begitu. Ini yang banyak sekarang. Karena itu Dewan Hizbah sengaja terus menerbitkan buku dicicil supaya bisa kembali kepada kemurnian ini. Dan ini seringkali tidak disadari, makanya harus disampaikan, diberitahukan. Jadi kalau kamu begitu nanti, kata Allah, beribadah kepadaku menggunakan aturan yang lain, silakan minta pahalanya ke sana. Jangan minta pahala kepada aku. Karena yang dari aku ini. Nah gitu.
Lalu oleh Allah diberitahukan bahwa Rasulullah nanti akan menjadi saksi. Lihat di surat An-Nisa ayat 40. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kami hadirkan kamu Muhammad untuk menjadi saksi untuk semua. Nah, begitu. Ini terbayang berat oleh Rasulullah. Rasul nangis. Harus menjadi saksi bagi semua umat yang begitu banyak. Nah, makanya dari sekarang Rasul sudah menyampaikan pagarnya, batasnya. Satu, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rodun. Siapa yang beramal bukan atas perintah kami itu tertolak. Tuh, sudah Rasul sampaikan. Kedua, Rasul menyatakan shollu kama raitumuni usolli. Salatlah kalian seperti cara aku salat ini. Begitu. Dan Rasul menyatakan inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Ini patok dari Rasul. Ini muatannya kasih sayang dari Rasul. Cuma seringkali ditanggapinya salah lagi. Pertama, siapa yang beramal bukan atas perintah kami ditolak. Kedua, kalau salat, salat seperti aku ini cara salatnya. Dan yang ketiga, jangan ada aturan-aturan yang bukan dari Allah masuk, disebutnya bid'atun. Kullu bid'atin dolalah, itu kesesatan. Kenapa? Kan sebelum Quran turun, sebelum Rasul diutus, kena kieu mah geus sarabeng loba. Rekayasa ibadah mah justru Allah turunkan ini sebagai penyelamat. Karena itu Rasul menyatakan wa kullu bid'atin dolalah, sesat, wa kullu dolalatin finnar. Sekarang dianggap tabu lagi. Bagaimana umat bisa selamat ini? Nah, inilah ya. Kadang muncul syirku ta'ah. Kemudian ada syirku dakwah. Berdoa memohon. Hari datang ke kuburan memohon. Hari minta ke berhala memohon. Tetapi kadang-kadang ada unsur syiriknya. Mun teu dibere ku si eta mah moal dahar. Ari Allah dikamanakeun. Nah gitu. Kalau kita meminta kepada seseorang silahkan sebagai wasilah, tapi jangan lupakan Allah. Kenapa? Ketika meminta kepada yang lain teribere dendam, dibunuh kan jadinya. Kenapa? Lilahnya hilang. Sekarang kan tidak sedikit meminta sesuatu karena tidak diberi muncul dendam dan membunuh. Sekarang kenapa? Lilahnya hilang. Itu kasus sekarang pembunuhan sering terjadi seperti itu. Nginjem tadi bare paehan. Lilahnya hilang. Gitu. Boga kahayang ngajual imah keur mayar hutang ku salakina teu diidinan paehan. Eta teh kasus panungora maehan salakina teh. Anu dibakar teh ning. Iya. Matak beuki sieun we. Iya, paur. Tapi saya sudah ngomong sama istri saya, percayalah. Kalau perlu sumpah-sumpah, selama mama hidup, moal dikubur. Dia udah sumpah. Jadi minta silahkan kepada makhluk, tetapi sebagai sebab. Hakikat yang memberi adalah Allah. Ketika tidak diberi, oh ini yang baik dari Allah. Jadi tidak ada muncul hasud dendam. Jadi syirik itu menghancurkan, merusak. Kemudian yang keempat ada syirkul mahabbah. Cinta itu lahir dari pengakuan atas jasa.
rumah salah. Kenapa ibu cinta kepada suami? Karena jasanya besar. Kalau dianggap suami tidak berjasa lagi, nanti mahabbahnya hilang. Suami ada cinta kepada istri karena jasanya ada. Pertanyaannya, ada yang lebih berjasa dari Allah? Menghidupkan, udara jadi disiapkan, airnya, makanan, tempat. Allah paling besar jasanya kepada kita. Karena itu cinta kepada Allah jangan sama dengan cinta kepada suami, dengan cinta kepada istri, kepada anak. Karena itu dinyatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada yang lain. Karena jasanya ini, jasa Rasulullah dengan menyampaikan risalah sampai hari kiamat. Nah, bagaimana sekarang membuktikan cinta kepada Allah? Lihat surat Ali Imran ayat 30 ya, 31. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Nah, gitu. Kita kembali, inilah hukum dalam akidah. Tidak boleh syirik, tidak boleh kufur, nifak, dan sebagainya. Nah, yang saya perhatikan sekarang, syirik dalam arti dohir nyembah berhala enggak kalau di kita mah, tetapi unsur-unsur yang tadi kadang masuk. Ada syirku niat, ada syirku ta'at, ada syirkul mahabbah, ada syirku dakwat itu ya. Kemudian juga Allah sengaja menetapkan hukum aturan dalam ibadah. Karena pengabdian manusia itu kaitan dengan kehormatan. Ketika salah pengabdian itu akan menghancurkan kehormatan hidup. Sedangkan manusia ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Malaikat saja diperintah sujud. Sebagai ikraman, penghormatan. Untuk menjaga kehormatan ini jangan salah pengabdian. Ketika salah mengabdi maka hancur kehormatan. Hendaklah mengabdi kepada Allah. Allah ta'budu illa iyyahu. Janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya. Maka kehormatan akan tetap terpelihara, malah meningkat. Dari karomah duniawiyah meningkat kepada karomah diniyah. Kehormatan duniawi sekarang meningkat menjadi kehormatan dini secara agama. Dari karomah adamiyah selaku Bani Adam meningkat kepada karomah diniyah, agama. Ketika salah pengabdian hancur kehormatan ini. Ngabring sabarabe sedatang mencari karamat. Karamat itu bahasa Arab, karomah kemuliaan. Bukan mesti dicari, tetapi pelihara yang ada. Walaqad karomna Bani Adam, kami telah beri karomah Bani Adam itu. Jadi bukan mencari, pelihara yang ada. Dengan aturan itu malah tingkatkan karomah melalui agama. Contohnya ada yang sudah hancur karomahnya, Umar bin Khattab. Mencuri, berzina, membunuh, merampas, hancur kehormatan hidup. Kemudian ikut dengan Rasulullah, dikembalikan karomah setahap demi setahap sampai pada tingkatan yang tinggi. Ia dinyatakan menjadi ahli surga padahal masih hidup. Hidup keneh terus dinyatakan jadi ahli surga. Bilal status sosialnya hina karena hamba sahaya. Kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Lalu Bilal tidak menjadi abdi Muhammad. Tidak menjadi abdi Abu Bakar. Tapi Bilal menjadi abdi Allah. Makanya meningkat kehormatannya.
Ketika dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian menjadi abdi Abu Bakar, apa bedanya dengan yang tadi? Hina itu. Makanya jangan menjadi pengabdi manusia. Hendaklah menjadi pengabdi Allah. Bilal meningkat derajatnya. Sehingga Bilal dinyatakan menjadi ahli surga padahal masih hidup. Ari urang tonggor keur hidup geus maot wae. Nah, disitulah bedanya karomah jika dibimbing dengan agama. Malah saya sering menyampaikan yang tunanetra saja Abdullah ibnu Umi Maktum, beliau pernah dipercaya memimpin Madinah. Ketika Rasul dan para sahabat berangkat ke medan perang, Madinah diserahkan kepada beliau. Itu kehormatan luar biasa, jadi ahli surga. Dapat pujian dari Allah dalam surat Abasa itu. Malah menjadi muadzin Rasulullah. Kalau menjadi muadzin Rasulullah kan pilihan, tidak sembarangan orang. Ini kehormatan. Hebatnya kehormatan hidup. Nu lolong wae adan, nu bentak percayaeun. Ayeuna diurang dibalik. Nu bentak adan, nu lolong wae teu percayaeun. Jadi rusak ini ya. Jam 10, kalau sekarang juga ada tunanetra 2 orang di pesantren saya itu. Suaranya bagus-bagus. Kalau ngimam, kalau ada acara saya suruh dia yang baca Quran. Itu suaranya ya, itu anugerah dari Allah itu. Jalan-jalan jam 10, waktu itu ada 6 orang yang tunanetra teh rungah ringeun. Nah cenah aya suara adzan wayah kieu, gitu. Nu tunanetra jam 10 nya tangtu meureun. Nah cenah aya kok suara adzan cenah. Itu wayah kieu cenah geus adzan, nah gitu. Teu percayaeun. Efek teh nya we di kuburan. Saya teh di mana wae atuh. Nah, begitu ya. Inilah kehormatan muncul. Ketika Allah menyatakan alla ta'budu illa iyyahu. Dengan demikian terpelihara Bani Adam. Malah meningkat menjadi kehormatan diniyah. Dan juga hukum kaitan dengan muamalah, ini saya bagian-bagian saya yang sampaikan. Sekarang ini sudah rusak. Dirusak bukan rusak. Hukum nikah. Di Kalimantan terjadi kawin jeung adi teges. Itu kan di berita itu. Daerah mana lagi, Sukabumi atau Banten. Inung campur jeung anak teges. Itu kan. Ya hancur. Allah sudah buka jalan ini, nikah, terhormat. Kemudian Allah batasi akidah supaya selamat, terhormat. Jangan, karena beda akidah. Kemudian Allah juga tetapkan batas, jangan, karena ini nasab, untuk keselamatan. Sekarang sudah dihancurkan. Jadi batas akidah sudah tidak ada. Rek jeung saha wae nikah bebas, malah yang lebih menghancurkan bukan sekedar nikah dalam arti akad, tapi nikah dalam arti bercampur dengan siapa mau. Nah, begitu. Bapak jeung anak teges. Jadi bapak jeung anak tere. Malah inung jeung anak, Pak, jeung adi, jeung lanceuk, sekarang ini sudah hancur. Nah, kalau sudah begitu, ini adalah sebab-sebab yang akan melahirkan azab Allah. Ya. Terakhir, kenapa manusia meremehkan hukum Allah? Karena di sini kuncinya. Kualitas hidup dengan benar itu ditentukan oleh iman kepada hari akhir. Saya pernah menulis, ini makalah, iman kepada hari akhir itu menentukan sikap hidup. Ketika iman dengan benar, hidup akan hati-hati. Sebab tanggung jawabnya berat di hari akhir. Akidah, ibadah, muamalah.
Bukan tidak mau, bukan tidak sanggup, tapi Allah melarang, akibatnya nanti di akhirat. Nah gitu. Ketika ragu-ragu terhadap akhirat, makanya batas-batas Allah ini tidak akan diperhatikan. Apalagi kalau tidak iman kepada akhirat, ya halal haram sudah tidak ada. Itu berulang dalam Quran, iman kepada hari akhir itu ada hisab, ada tanggung jawab di sana. Begitu, ya. Satu di antara contohnya, Rasul dibawa oleh malaikat diperlihatkan gambaran siksa. Di antaranya laki-laki perempuan telanjang di dalam tungku, di bawahnya api yang sangat besar. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, gambaran siapa? Humuz zunat, para penzina, pelacur. Dunia hancur karena Allah akan menurunkan azab. Jadi kalau bencana di Indonesia terus berkelanjutan, ya karena kedurhakaan manusia yang sudah melewati batas. Nah, begitulah gambarannya. Mohon maaf. Pertama saya sampaikan jazakumullah khairan katsira atas dukungan dalam pelaksanaan kemarin roadshow Bali, Bangil, Magetan, Semarang, Demak, Jogja, Cilacap terakhir. Dan saya bawa buku itu saya bagikan. Karena ternyata ya kalau disebut jauh tidak, tetapi kok beginilah. Tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Karena itu buku saya gratiskan, saya bagikan. Karena itu saya haturkan jazakumullah atas dukungannya. Dan insya Allah mungkin program ini walaupun banyak suara-suara yang kok abring-abringan, itu kehendak mereka, biaya mereka sendiri. Saya dibiayai oleh jamiah ini, yang ikut ya silahkan tanggung jawab biaya sendiri. Alhamdulillah ketika ada kekurangan malah dari mereka. Nah gitulah. Jadi saya aturkan jazakumullah kepada semua yang mendukung. Dan ini kan tidak boleh berhenti karena tanggung jawab meluruskan, mengembalikan umat kepada kaidah yang sebenarnya. Juga Dewan Hizbah telah menerbitkan buku kedua yang kecil, napakohnya 30.000, kamarima 20, kening cenah Ustad mahal, patarosanana 30.000, nepi ka surga moal. Meni rek nawar kene kumaha mun diturunkeun dina angkot ning kuduna mayar 10.000, mayar 3.000 diturunkeun di jalan. Mereka surga cek malaikat turun. Ini intinya bukan mau menjual, bukan usaha, tetapi menyebarkan kaidah yang sebenarnya dalam di sini salat dan cadar yang sekarang lagi rame ya. Bagaimana cadar itu menurut hukum? Di sini sudah ada, silahkan ya. Dan bab salat lainnya, bab tahrikus sababah juga ada, moal dijelaskan tah bukuna aya. Lamun aya pertanyaan moal dijawab. Lamun keukeuh wae hayang dijawab berarti maksudnya beda. Sekian sajalah. Maaf saya ada acara pramuskernas. Titip saja di Abah lah buku mah karena saya harus berangkat ke PP sekarang ada pramuskernas. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.